Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Di sini saya akan menerangkan tentang pelajaran untuk SMK, yaitu khususnya untuk pelajaran produktif akuntansi. Salah satunya adalah mata pelajaran administrasi umum. Selamat menonton. Ya, pada pembahasan pertama yaitu tentang bab 1, yaitu tentang jenis-jenis administrasi. Nah, sebelum kita ke bagian babnya, sebelumnya kan pelajaran ini pasti tentunya oleh anak-anak kelas 10 SMK itu pasti akan asing karena mereka baru menemukannya sekarang gitu. Jadi perlu diperkenalkan dulu apa sih sebenarnya administrasi itu. Nah, kata administrasi sering sekali kita dengar itu di kantor, di sekolah, di rumah sakit gitu, pasti akan dimintain data-data administrasi. Nah, administrasi itu sama halnya dengan kita pengumpulan data awal gitu. Misalnya seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, setelah pengertian dari administrasi, langsung kita bahas mengenai unsur-unsurnya. Apa tuh unsur-unsur gitu? Nah, di administrasi juga ada unsur-unsur, yaitu ada 8. Yang pertama adalah organisasi. Di administrasi atau di kantor, di setiap kantor pasti ada petugas administrasi atau bagian dari administrasi. Nah, pengorganisasian. Nah, di pengorganisasian di sini otomatis karena di setiap kantor atau setiap perusahaan pasti ada yang namanya struktur organisasi. Misalnya dari mulai kepala, wakil, misalnya lalu ke bawahan, lalu ke pegawai-pegawai dan ke staf-staf lain pasti itu ada. Nah, di administrasi pun juga itu ada. Lalu yang nomor 2 adalah manajemen. Kalau manajemen itu adalah seperti harus semua pegawai itu harus yang ada namanya pembentukan kerjasama gitu, harus diatur supaya pekerjaan itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan supaya lancar karena ada kerjasama tadi, karena ada manajemen yang tadi gitu. Lalu nomor 3 ada tata hubungan. Nah, di sini hubungan antara pegawai gitu harus terjalin dengan baik gitu. Lalu ada kepegawaian. Nah, di kepegawaian di sini juga hampir sama dengan manajemen. Jadi di sini adalah tugasnya mereka mengatur dan mengurus para tenaga kerja untuk supaya pekerjaannya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, atau sesuai dengan tujuan gitu. Lalu nomor 5 ada keuangan. Ya pasti kalian sering mendengar kata administrasi gitu. Kalau di rumah sakit tuh administrasi tuh berhubungan dengan uang gitu, untuk pelunasan administrasinya dulu gitu. Atau misalnya di bank administrasinya dulu untuk adminnya. Nah, itu karena berhubungan dengan keuangan gitu. Itu karena untuk tahap awal tadi yang saya sudah jelaskan. Lalu nomor 6 ada perbekalan. Nah, di sini perbekalan di sini maksudnya mengatur pemakaian, lalu mendaftar, memelihara data tersebut sampai membereskan data tersebut supaya tidak sampai ada data yang ganda, misalnya nama A, B, C, D gitu. Jangan sampai satu nama itu ada 2 gitu. Satu nama tapi ada 2 file gitu. Nanti kalau misalnya petugas administrasi akan memerlukan data tersebut, ada 2, nanti akan kebingungan gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu ada tata usaha. Nah, di sini tata usaha. Nah, tata usaha di sini itu salah satu arti sempit dari namanya administrasi gitu. Karena misalnya kita contoh di sekolah. Pasti di sekolah kita misalnya mau butuh absen, butuh data siswa atau gitu, misalnya data keuangan gitu, pasti kita akan berhubungan dengan tata usaha. Misalnya di kampus juga gitu, sama halnya dengan itu gitu. Jadi di sini di tata usaha di situ ada kegiatan mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, mengarsip gitu dan sebagainya gitu. Surat menyurat juga ada di tata usaha. Lalu yang terakhir adalah perwakilan. Nah, maksud di sini perwakilan yaitu petugas administrasi adalah salah satu perwakilan dari masyarakat sekitar terhadap terhadap usaha kerjasama yang dilakukan gitu. Jadi ini untuk menciptakan hubungan baik dengan pegawai maupun dengan masyarakat sekitar. Karena biasanya administrasi itu lebih kebanyakan melayani masyarakat atau melayani publik. Nah, setelah unsur-unsur administrasi yaitu ada
Bagian selanjutnya adalah tentang karakteristik administrasi. Nah, di karakteristik administrasi ini ada 6. Yang pertama adanya sekelompok orang. Nah, sudah pasti di bagian administrasi atau di setiap bagian manapun harus ada orang gitu, harus ada sekelompok orang. Lalu nomor 2 adanya kerjasama. Di sini harus ada teamwork. Jadi harus ada kerjasama dari satu orang dengan yang lainnya supaya kerjaannya lancar dan sesuai dengan tujuan. Lalu nomor 3 adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Nah, di sini pasti semuanya pasti ada prosesnya dari tahap awal, sampai tahap akhir. Lalu nomor 4 adanya pembagian tugas. Sudah pasti di bagian administrasi juga pasti ada bagian tugas, siapa yang mengolah, siapa yang mencatat, misalnya siapa yang bagian surat menyurat, atau siapa yang di bagian keuangan. Lalu selanjutnya adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Nah, di sini awalnya dulu misalnya pegawai baru, nah itu pasti ada yang namanya dibimbing dulu, diberi motivasi dulu gitu. Lalu kalau misalnya pegawai lama ya misalnya dikasih pengawasan, dan semua juga pasti diawasi gitu ya, pengawasan supaya para pekerja atau para pegawai mencapai kinerja yang bagus. Lalu yang terakhir adalah adanya tujuan. Sudah pasti mereka bekerja itu pasti tujuannya apa? Tujuannya pasti harus sama gitu. Jadi mereka harus saling kerjasama, saling bantu-membantu sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan tugas mereka dan wewenang mereka. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai tujuan tersebut tuh tercapai. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis administrasi. Nah, jenis-jenis administrasi itu ada 3, yaitu 1 administrasi publik, 2 administrasi pembangunan, dan nomor 3 adalah administrasi lingkungan. Nah, untuk yang pertama dulu, administrasi publik itu apa sih gitu? Nah, administrasi publik itu adalah administrasi yang khusus untuk melayani publik atau masyarakat. Nah, ini untuk melayani seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, misalnya contohnya kayak seperti pembuatan KTP, kartu keluarga. Nah, itu setiap lapisan masyarakat pasti akan akan membuat KTP atau kartu keluarga gitu. Lalu yang nomor 2 adalah administrasi pembangunan. Nah, kalau administrasi pembangunan ini khusus untuk membangun daerah-daerah terpencil supaya disetarakan dengan. Nah, untuk administrasi pembangunan yaitu untuk membangun daerah-daerah terpencil supaya bisa membantu masyarakat di sana untuk menggunakan fasilitas-fasilitas misalnya seperti sekolah, kesehatan gitu. Nah, itu penting sekali gitu. Lalu yang nomor 3 adalah administrasi lingkungan. Nah, kalau administrasi lingkungan ini kenapa lingkungan juga ada administrasinya? Sudah pasti karena lingkungan pun juga harus dipikirkan ya. Misalnya kita mau buat gedung sekolah gitu. Kita harus pikirkan dulu apakah lingkungannya di sekitar sekolahnya bagus atau tidak, dalam arti misalnya jangan sampai kita buat gedung sekolah misalnya di dekat gunung, di bawah kaki gunung, kan nggak mungkin gitu, susah untuk diakses gitu. Jadi itulah itu contohnya. Atau misalnya kita bikin rumah sakit tapi jauh dari keramaian atau jauh dari pemukiman, kan tidak mungkin gitu, pasti akan mendekati pemukiman. Nah, seperti itu. Nah, masih tentang jenis-jenis administrasi, selanjutnya adalah jenis-jenis administrasi menurut ahli. Nah, yang pertama adalah administrasi negara. Nah, kalau administrasi negara itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu administrasi pemerintah negara dan administrasi perusahaan negara. Administrasi pemerintahan negara dibagi lagi menjadi administrasi sipil dan administrasi militer. Kalau administrasi sipil itu misalnya contohnya administrasi yang dilakukan oleh para pegawai di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi gitu. DPR juga bisa. Lalu administrasi militer itu biasanya administrasi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata seperti TNI, seperti itu. Lalu yang nomor 2 adalah administrasi perusahaan negara. Kalau administrasi perusahaan negara adalah kegiatan administrasi yang khusus untuk perusahaan-perusahaan negara, misalnya seperti BUMN, BUMD. Nah, seperti itu namanya administrasi pemerintahan negara, perusahaan negara, maaf. Lalu selanjutnya ada administrasi swasta. Nah, jadi tadi administrasi negara menurut ahli itu, lalu administrasi swasta dan administrasi internasional. Kalau administrasi swasta itu dibagi lagi menjadi administrasi niaga dan non niaga. Nah, kalau yang niaga itu administrasi yang menghasilkan laba atau profit
gitu. Contohnya misalnya perusahaan-perusahaan swasta. Lalu kalau administrasi non niaga itu adalah administrasi yang non profit, misalnya seperti LSM. Lalu selanjutnya ada administrasi internasional. Administrasi internasional juga dibagi lagi menjadi administrasi niaga internasional dan non niaga internasional. Kalau yang administrasi niaga internasional juga sama, itu berarti yang administrasi yang menghasilkan laba, cuman ranahnya memang internasional gitu. Misalnya seperti itu seperti OPEX, yaitu Organization of Petroleum Exporting, jadi untuk negara-negara pengekspor minyak, nah itu kan menghasilkan profit ya. Lalu nomor 2 yaitu tentang administrasi non-niaga internasional. Kalau yang non-niaga internasional itu seperti administrasi yang non-profit, cuman lebih ke humanisme atau lebih ke kemanusiaan, misalnya seperti UNICEF, WHO atau PAO gitu. Kalau PAO kan untuk ini organisasi pangan gitu. Kalau UNICEF untuk anak-anak, dan WHO itu adalah untuk kesehatan. Nah, itu jenis-jenis administrasi di bab 1. Lalu selanjutnya yaitu tentang fungsinya. Dari tadi kan kita ngomongin pengertiannya gitu. Lalu unsur-unsur jenis-jenis. Sekarang fungsinya apa gitu? Fungsi administrasi itu apa? Yang pertama adalah fungsi rutin gitu. Karena setiap hari gitu atau setiap di kantor gitu atau di perusahaan manapun itu administrasi adalah salah satu fungsi rutin. Fungsi rutin di sini adalah itu untuk mencakup kegiatan mengolah dokumen, mengarsipkan dokumen gitu, surat menyurat gitu. Fungsi yang kedua adalah fungsi teknis. Kalau fungsi teknis di sini adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai gitu. Keterampilan perkantoran yang memadai di sini misalnya mereka mampu mengoperasikan aplikasi komputer atau mesin-mesin perkantoran. Nah, ini sudah pasti harus gitu. Pegawai administrasi ini harus menguasai itu. Lalu nomor selanjutnya adalah fungsi analisis. Kalau fungsi analisis ini yaitu untuk mengambil misalnya kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, misalnya seorang manajer. Nah, petugas administrasi juga pasti ada manajernya karena untuk mengambil keputusan yang bila mana perusahaan membutuhkan pembuatan keputusan gitu. Nah, ini biasanya di fungsi analisis. Lalu yang nomor 4 adalah fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, keterampilan, dan mengkoordinasikan kinerja banyak orang. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bagian staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Nah, jadi interpersonal ini lebih ke jenjang karir mereka gitu. Dari 0 dulu sampai yang ke 1, ke 2, dan 3 lalu naik jabatan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Lalu misalnya gini, pegawai baru itu pasti kan nggak mungkin langsung jadi manajer, pasti jadi bawa staf dulu gitu, lalu dinilai kinerjanya bagus atau tidak, lalu naik jabatan, kinerjanya bagus, lalu naik lagi jabatan. Nah, seperti itu maksud dari fungsi interpersonal. Lalu yang terakhir adalah fungsi manajerial. Kalau fungsi manajerial di sini adalah misalnya fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi, seperti misalnya evaluasi karyawan, lebih ke rencana gitu, pengorganisasian, lalu misalnya pengawasan, controlling, pengendalian. Nah, ini lebih ke fungsi manajerial. Nah, sekian penjelasan tentang bab 1 jenis-jenis administrasi. Ya, di sini saya memakai sumber dari buku paket penerbitnya Erlangga. Sebentar nanti saya akan tunjukkan bukunya. Nah, kurang lebih bukunya ini. Saya memakai buku ini. Kenapa saya memakai buku ini? Karena buku ini cukup bisa dipahami dan cukup singkat dan bisa dipahami oleh anak-anak kelas 10 AKL gitu. Khususnya untuk akuntansi, pelajaran produktif akuntansi gitu. Nah, ini juga dipakai untuk jurusan pemasaran gitu. Nah, karena buku ini cukup membantu para guru, juga membantu para siswa untuk memahami apa itu namanya administrasi umum. Sekian video dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.